Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ismunandar dari Universitas Ma'arif Metro Lampung. Di sini saya ingin sedikit memberikan pengetahuan baru terkait mata kuliah saya, yaitu eh, inovasi kurikulum. Di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu terkait apa sih itu inovasi kurikulum. Eh, Langsung saja ke pembahasan terkait inovasi kurikulum. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai konsep, jenis, dan strategi inovasi kurikulum. Apa sih yang dimaksud konsep, jenis, dan strategi inovasi kurikulum? Konsep inovasi kurikulum adalah suatu proses terencana yang bertujuan untuk memperbaiki dan memahami inovasi kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan ilmu, teknologi, serta kebudayaan masyarakat. Jadi konsep inovasi kurikulum ini juga memiliki suatu metode alat strategi yang nantinya digunakan dalam proses suatu pendidikan, dalam upaya tersebut agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, agar peserta didik mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, atau menyiapkan agar siswa itu dapat menyiapkan untuk tantangan global. Nah, itu terkait pengertian konsep inovasi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis inovasi kurikulum. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis inovasi kurikulum, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing diantaranya dengan tujuan fokus yang berbeda. Jenis-jenis inovasi kurikulum mencakup inovasi struktural, proses, konten, dan pedagogis. Nah, itu yang dimaksud terkait jenis-jenis inovasi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu terkait strategi inovasi kurikulum. Nah, dalam strategi inovasi kurikulum ini eh, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang relevan, beberapa strategi inovasi kurikulum telah diterapkan. Strategi dirancang untuk memastikan bahwa perubahan dalam kurikulum dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak positif nyata bagi kualitas pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Hanafi Umar. Di sini saya akan menjelaskan poin B dan poin C. Yang pertama yaitu poin B, proses dan pengembangan keputusan inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum merupakan proses kompleks dan sistematis yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan revisi. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, proses inovasi kurikulum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Nah, tahapan dari proses inovasi kurikulum ini yang pertama ada identifikasi masalah dan kebutuhan, pengembangan kurikulum, yang ketiga uji coba dan implementasi, serta ada evaluasi dan revisi. Lalu pengembangan keputusan inovasi kurikulum. Apa itu pengembangan keputusan inovasi kurikulum? Keputusan inovasi dalam pendidikan adalah tahap penting yang menentukan apakah suatu inovasi akan diterapkan secara luas atau tidak. Nah, di Indonesia, keputusan inovasi ini seringkali diambil setelah melalui proses penelitian, evaluasi, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pengambilan kebijakan ini di tingkat nasional, regional maupun sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam memutuskan arah inovasi. Tahapan pengembangan lulusan inovasi kurikulum ini yang pertama itu berdasarkan penelitian dan evaluasi, lalu yang kedua ada umpan balik dari lapangan, yang ketiga masukan dari ahli pendidikan, yang keempat ada peran pengambil kebijakan, yang kelima ada konsensus dalam pengambilan keputusan. Itu tadi.
di poin B. Lalu yang sekarang poin C, ruang lingkup dan bentuk inovasi kurikulum. Nah, inovasi kurikulum merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan. Nah, ruang lingkup inovasi kurikulum ini saya mencakup aspek pendidikan dari isi kurikulum hingga metode dan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks pendidikan ini, inovasi tidak hanya berfokus pada pengembangan materi pelajaran, tapi juga pendekatan dan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang lebih baik. Adapun rincian dari ruang lingkup dan bentuk inovasi kurikulum, yaitu yang pertama ada isi kurikulum, metode pembelajaran, inovasi evaluasi pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Lalu bentuk dari inovasi kurikulum. Adapun bentuknya yaitu yang pertama ada pembelajaran digital dan online, lalu pembelajaran berbasis kompetensi, yang ketiga pembelajaran tematik terpadu. Jadi ketiga ini yaitu adalah bentuk dari inovasi kurikulum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Tegas Abdillah, ingin menjelaskan D. Hambatan dalam implementasi inovasi kurikulum. Implementasi kurikulum di sekolah atau institusi pendidikan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas pendidikan. Beberapa hambatan utama dalam implementasi kurikulum, yang pertama, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan kurikulum terbaru. Mereka mungkin kurang terlatih dalam metode pengajaran yang diperlukan atau kurang memahami isi kurikulum dengan baik. Yang kedua, ada resistensi terhadap perubahan. Beberapa pendidik, siswa, atau bahkan orang tua mungkin merasa nyaman dengan kurikulum yang sudah ada dan menolak perubahan. Perubahan kurikulum bisa menimbulkan ketidaknyamanan, ketakutan akan kesulitan baru, dan perasaan tidak siap. Dan yang ketiga, perbedaan kesiapan antara sekolah. Tidak semua sekolah memiliki kondisi yang sama. Sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih siap dengan fasilitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah di daerah terpencil. Perbedaan ini dapat menyulitkan implementasi kurikulum yang seragam di seluruh wilayah. Dan yang selanjutnya E, inovasi kurikulum di Indonesia. Analisis kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah salah satu model kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebelum diberlakukan kurikulum 2013 atau K13. KTSP merupakan kurikulum yang memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan atau sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Analisis kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu yang pertama, pendekatan kontekstual dan fleksibel atau KTSP memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah serta potensi peserta didik. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum oleh sekolah. Sekolah diharapkan dapat menyusun kurikulum berbasis potensi lokal dan karakteristik siswa.